Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara antara abad ke-13 dan ke-16. Dalam sejarah, Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar, dan wilayahnya mencakup hampir seluruh Nusantara, juga merupakan kerajaan terkuat pada masanya. Kerajaan ini dikenal sebagai pusat kebudayaan dan perdagangan yang maju di wilayah Asia Tenggara pada zamannya. Letak Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan besar di Nusantara, didirikan di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur, Indonesia. Tempat strategis ini dipilih untuk pertahanan dengan Sungai Brantas sebagai akses utama ke wilayah utama Jawa Timur, termasuk Kadiri dan Singasari. Desa Majapahit muncul pada awal abad ke-15, mungkin terkait dengan penemuan buah Majapahit di daerah tersebut. Pada periode awal abad ke-15, kekuatan Majapahit mencapai puncaknya, dan pengaruhnya meluas hingga hampir seluruh Nusantara. Kerajaan ini memperkuat dominasinya melalui pelayaran ke tempat-tempat jauh. Sejarawan seperti Thomas Perez mencatat keberlanjutan kekuasaan Jawa dalam catatan perjalanannya yang terkenal Summa Oriental. Berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan pada abad ke-13 oleh Raden Wijaya, yang kemudian menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Kertajasa Jayawardhana. Berdirinya kerajaan ini terjadi setelah Raden Wijaya berhasil mengalahkan Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singasari, pada tahun 1293. Setelah kemenangan tersebut, Raden Wijaya mendirikan kerajaan baru di sekitar wilayah Sungai Brantas, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit kemudian berkembang pesat di bawah pemerintah Kertajasa Jayawardhana dan pemimpin-pemimpin berikutnya. Kerajaan Majapahit mencapai puncaknya pada abad ke-14 di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Raja-raja Kerajaan Majapahit pada tahun kekuasaan 1293 sampai 1309 yaitu Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana. Pada tahun kekuasaan 1309 sampai 1328 yaitu Kalegemet atau Sri Jayananggar. Pada tahun kekuasaan 1328 sampai 1350 yaitu Sri Gitarja atau Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Pada tahun kekuasaan 1350 sampai 1389 yaitu Hayam Wuruk atau Sri Rajasanagara. Pada tahun kekuasaan 1389 sampai 1429 yaitu Wikrama Wardhana. Pada tahun kekuasaan 1429 sampai 1447 yaitu Ratu Suhita atau Dyah Ayu Kencana Wungu. Pada tahun kekuasaan 1447 sampai 1451 yaitu Kertawijaya atau Brawijaya. Pada tahun kekuasaan 1451 sampai 1453 yaitu Raja Sawardhana atau Brawijaya II. Pada tahun kekuasaan 1456 sampai 1466 yaitu Purwawisesa atau Giris Hawardhana atau Brawijaya III. Pada tahun kekuasaan 1466 sampai 1468 yaitu Bre Pandansalas atau Surapabawa atau Brawijaya IV. Pada masa kekuasaan 1468 sampai 1478 yaitu Bre Kertabumi atau Brawijaya V. Pada tahun kekuasaan 1478 sampai 1489 yaitu Girindawardhana atau Brawijaya VII. Dan yang terakhir pada tahun 1489 sampai 1527 yaitu Patih Udara. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit, Prasasti Kudadu, mengenai pengalaman Raden Wijaya sebelum menjadi Raja Majapahit yang telah ditolong oleh Rama Kudadu dari Kerajaan Balantentara Jayakatawang setelah Raden Wijaya menjadi raja dan bergelar Kertajaya Jayawardhana Antarwikramatugadewa. Penduduk desa Kudadu dan kepala desanya Rama diberi hadiah tanah Sima.
Kedua, Kitab Negara Kartagama. Kitab Negara Kartagama bercerita tentang seluk-beluk dari kerajaan Majapahit, mulai dari sejarah dibangunnya Majapahit, perjalanan Majapahit, hingga daerah kekuasaan dari Majapahit yang tersebar hingga luar negeri. Ketiga, Candi Tikus diyakini sebagai sebuah petirtaan atau pemandian para bangsawan atau keluarga kerajaan Majapahit, terbuat dari batu merah. Situs pertirtaan ini berada 3,5 meter di bawah tanah. Selain pertirtaan, Candi Tikus juga diyakini merupakan sebuah tempat untuk penampungan air. Prasasti Waringin Pitu. Prasasti Waringin Pitu merupakan prasasti yang dibuat pada 1477 Masehi. Dalam prasasti ini diceritakan mengenai aturan administrasi pemerintah Majapahit dan berbagai kerajaan yang ada di bawahnya, yaitu sebanyak 14 kerajaan di bawahan. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Masa kejayaan kerajaan datang ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 Masehi. Kerajaan Majapahit tak luput dari peran Gajah Mada, sang Mahapatih yang berhasil menumpas segala pemberontakan dan bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk dan Gajah Mada telah berhasil membuat Panji Majapahit terlihat di seluruh Nusantara, bahkan semenanjung Malaka. Sumpah Palapa yang dikeluarkan oleh Gajah Mada dilaksanakan dengan wilayah Majapahit meliputi Sumatera, semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, serta Tumasik, Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Selain itu, kerajaan ini juga menjalin hubungan dengan Kampak, Thailand, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Majapahit juga memiliki armada laut yang tangguh di bawah pimpinan Punala. Berkat kekuatan dan strategi militernya, Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Dari segi ekonomi, Majapahit telah menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan ekspor lada, garam, dan lengkeng. Kehidupan sosial budaya masyarakat Kerajaan Majapahit. Di dalam kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta seperti di India. Karena kerajaan ini bercorak Hindu, namun sistem kasta di Kerajaan Majapahit hanya bersifat teoritis saja dalam kehidupan istana. Seperti yang kita ketahui, terdapat 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun, terdapat golongan lain di luar lapisan tersebut, yaitu Kandala, Meica, dan Tuca. Golongan tersebut merupakan orang-orang terbawah dari lapisan sosial masyarakat di Kerajaan Majapahit. Brahmana adalah kaum pendeta, Ksatria merupakan keturunan raja atau pewaris raja. Waisya terdiri dari pedagang dan orang-orang yang menggeluti bidang pertanian dan peternakan, sedangkan kaum Sudra adalah budak. Berdasarkan aspek kedudukan sosial dalam masyarakat di Kerajaan Majapahit, status wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria. Hal ini terlihat dari kewajiban wanita hanya melayani suami, tidak boleh ikut campur dalam urusan apapun. Peraturan ini tertera dalam perundang-undangan di Kerajaan Majapahit dengan tujuan pergaulan bebas antara pria dan wanita dapat dihindari. Dalam kondisi kehidupan yang aman dan teratur, maka suatu masyarakat akan mampu menghasilkan karya-karya budaya yang bermutu tinggi. Hasil budaya Majapahit dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, candi. Banyak candi peninggalan Majapahit, seperti Candi Penataran di Blitar, Candi Brahu, Candi Bentar, Waringin Lawang, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, dan bangunan-bangunan kuno lainnya, seperti Segaran dan makam Troloyo di Trowulan. Kedua, kesusahanteran. Zaman Majapahit, bidang sastra sangat berkembang. Hasil sastranya dapat dibagi menjadi zaman Majapahit awal dan Majapahit akhir. Sastra zaman Majapahit awal, pertama ada Kitab Negara Kartagama, karangan Empu Prapanca. Isinya tentang keadaan kota Majapahit di daerah jajahan dan perjalanan Hayam Wuruk keliling di daerah-daerah. Lalu ada Kitab Sutosama, karangan Empu Tantular. Di dalam kitab ini terdapat ungkapan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrawa, yang kemudian dipakai sebagai moto negara kita. Yang ketiga ada Kitab Arjuna Wijaya karangan Empu Tantular. Isinya tentang raksasa yang dikalahkan oleh Arjuna Sasrabahu. Yang terakhir ada Kitab Kunjarakama, tidak diketahui pengarangnya. Sastra zaman akhir Majapahit. Yang pertama ada Kitab Pararaton, isinya menceritakan riwayat raja-raja Singasari dan Majapahit.
Kitab Sundayana isinya tentang peristiwa Bubat. Kitab Sorandakan isinya tentang pemberontakan Sora. Kitab Ranggalawe isinya tentang pemberontakan Ranggalawe. Kitab Panji Wijayakrama isinya riwayat Raden Wijaya sampai dengan menjadi Raja Majapahit. Kitab Tanto Panggelaran tentang pemindahan Gunung Pahemaru ke Pulau Jawa oleh Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Yang terakhir ada Kitab Usana Jawa, isinya tentang penaklukan Bali oleh Gajah Mada dan Arya Damar. Perekonomian Kerajaan Majapahit. Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh rakyat dan pemerintah Kerajaan Majapahit adalah sebagai berikut. 1. Di Pulau Jawa dititik beratkan pada sektor pertanian rakyat yang banyak menghasilkan bahan makanan. 2. Di luar Jawa, terutama bagian timur Maluku, dititik beratkan pada tanaman rempah-rempah dan tanaman perdagangan lainnya. 3. Di sepanjang sungai-sungai besar berkembang kegiatan perdagangan yang menghubungkan daerah pantai dan pedalaman. 4. Di kota-kota pelabuhan seperti Tuban, Gresik, Sedayu, Ujung Galuh, Canggu, dan Surabaya dikembangkan perdagangan antar pulau dan dengan luar negeri seperti Cina, Campa, dan India. Dari kota-kota pelabuhan, pemerintah menerima bea cukai, sedangkan dari raja-raja daerah pemerintah menerima pajak dan upeti dalam jumlah yang cukup besar. Perekonomian yang maju ini membuat rakyat hidup sejahtera dan keluarga raja beserta para pejabat negara lebih makmur lagi. Struktur kepemerintahan Kerajaan Majapahit. Bagaimana struktur kepemerintahan Kerajaan Majapahit? Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dan tampaknya struktur dan birokrasi tersebut tidak banyak berubah selama perkembangan sejarahnya. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia dan ia memegang otoritas politik tertinggi. Raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi dalam melaksanakan pemerintahan, dengan para putra dan kerabat dekat raja memiliki kedudukan tinggi. Perintah raja biasanya diturunkan kepada pejabat-pejabat di bawahnya, antara lain yaitu Rakrian Mahamantri Katrini, biasanya dijabat putra-putra raja. Rakrian Mantri Ripakirakiran, Dewan Menteri yang melaksanakan pemerintahan. Dharma Diaksa, para pejabat hukum keagamaan. Dharma Upapati, para pejabat keagamaan. Pembagian wilayah selama masa pemerintahan Hayam Wuruk 1350 sampai dengan 1389 ada 12 wilayah di Majapahit yang dikelola oleh kerabat dekat raja. Hierarki dalam pengklasifikasian wilayah di Kerajaan Majapahit dikenal sebagai berikut. Bumi, kerajaan diperintah oleh raja. Nagara, diperintah oleh raja dalam kurung gubernur atau nata dalam kurung tuan atau bre dalam kurung pangeran atau bangsawan. Watak dikelola oleh Wiyasa, Kuwu dikelola oleh lurah, Wanua dikelola oleh tani, kebuyutan, dusun kecil atau tempat sakral. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Runtuhnya Kerajaan Majapahit dipengaruhi oleh dua faktor sebagai berikut. Faktor internal keruntuhan Kerajaan Majapahit yaitu 1. Konflik perebutan tahta. Berlangsung setelah Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389 Masehi, faktor perebutan tahta ini melibatkan Bre Wirabuni, anak selir Hayam Wuruk, dan Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk. Konflik perebutan tahta menyebabkan pecahnya persatuan keluarga dan bangsawan Kerajaan Majapahit. Yang kedua, adanya perang Paregreg. Konflik perebutan tahta pada perkembangannya berubah menjadi perang besar yang dinamakan dengan Perang Paregreg. Perang Paregreg yang berlangsung pada tahun 1404 hingga 1406 sangat merugikan bagi aspek ekonomi, sosial, dan politik Majapahit. Yang ketiga, tidak ada penerus handal. Faktor runtuhnya Majapahit lainnya adalah tidak ada penerus. Setelah Hayam Wuruk wafat, Majapahit tidak memiliki sosok raja yang cakap untuk mengelola daerah kekuasaan Majapahit yang sangat luas. Faktor eksternal runtuhnya Kerajaan Majapahit yakni 1. Pengaruh Islam yang kuat di wilayah Majapahit. Dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara 2005 karya Slamet Muljana.
Menguatnya kekuatan Islam pada awal abad ke-15 Masehi mampu meruntuhkan eksistensi Majapahit. Islam mampu mengubah pola pandangan masyarakat Jawa ke arah modern yang identik dengan pembaharuan. Yang kedua ada serangan dari Kerajaan Demak. Pada tahun 1475, Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak yang berpusat di Demak, Jawa Tengah. Dengan dukungan dari ulama Jawa, Kesultanan Demak menyerang sisa-sisa kekuatan Majapahit di Jawa Timur. Yang ketiga ada munculnya pusat perdagangan di Malaka. Kemunculan pusat perdagangan di Selat Malaka menyebabkan ruang gerak perdagangan maritim Majapahit semakin sempit. Hal tersebut berpengaruh terhadap turunnya pendapatan Majapahit dari sektor perdagangan.